Saudara, sebelum kita masuk ke dalam khotbah kita hari ini, saya pengen tanya kepada saudara. Pernah nggak saudara berada di dalam satu momen di mana saudara ini tahu ya, saudara harus taat kepada firman Tuhan, saudara harus taat kepada perintah Tuhan, tapi rasanya berat saudara. Kenapa? Karena saudara nggak ngerti maksud di baliknya. Ada nggak sih kebaikan yang akan terjadi dalam hidup saya ketika saya taat sama firman Tuhan? Ada nggak sih faedahnya buat hidup saya? Saudara nggak ngerti apa baiknya ketika saudara taat. Dan lebih-lebih ketaatan itu membutuhkan kadang-kadang pengorbanan. Seringkali membutuhkan pengorbanan. Dan ini adalah momen yang berat tentunya untuk kita taat. Misalnya saudara, ketika kita tahu bahwa kita harus mengampuni, kita harus mengasihi musuh kita, itu hal yang berat. Kenapa? Karena yang pertama kalau kita nggak tahu maksudnya, kita nggak tahu apa maknanya, kita nggak tahu apa baiknya dalam hidup kita akan bingung. Kenapa sih saya harus mengampuni? Kenapa sih saya harus mengasihi orang yang menyakiti saya? Yang kedua tentu karena kita harus berkorban. Berkorban apa saudara? Mungkin berkorban perasaan, berkorban gengsi, berkorban melepaskan yang seharusnya mungkin kita punya hak untuk membalas, hak untuk marah. Hari itu kita berkorban dan harus menyerap rasa sakit yang seharusnya bisa kita berikan kepada orang yang lebih dulu menyakiti kita. Nah saudara, seorang sahabat saya pernah bercerita, dia membenci seseorang. Sudah cukup lama dia membenci orang ini karena orang ini menyakiti hatinya dengan sangat dalam. Tapi suatu hari ketika dia sedang melakukan aktivitasnya, dia sedang ada di kamar mandi, dia sedang mandi. Tiba-tiba saudara, rasa benci itu hilang. Gak ada lagi rasa benci terhadap orang tersebut. Dia berkata, Kak, ketika dia cerita dia berkata, Kak, aku tahu ini dari Tuhan. Tapi aku kesel. Kenapa? Kak, aku kesel, aku gak bisa benci lagi sama orang itu. Aku pengennya aku benci orang itu. Aku pengennya aku akan terus membenci dia. Aku terus menolak dia. Gak akan pernah aku mengampuni, mengasihi dia lagi. Dia marah, dia kesel karena rasa benci yang selama ini dia berkata harusnya dia berhak miliki, dia harus lepaskan. Dan di detik itu dia tahu, dia seharusnya mengampuni dan mengasihi orang tersebut. Benci saudara. Nah hal ini selain sering kita alami, ini juga dialami oleh seorang tokoh yang akan kita baca kisahnya hari ini. Matter of fact dua tokoh ya. Mereka harus menjalani ketaatan meskipun mereka nggak ngerti apa maksudnya. Dan khotbah hari ini saya beri judul Jesus, the true and better Isaac. Atau Yesus adalah Ishak yang lebih baik, Ishak yang sempurna. Dan kita masih ada di dalam khotbah berseri Jesus in every story. Bisa dikeluarin PPT-nya? Jesus the true and better Isaac. Saudara langsung aja kita masuk ke dalam teksnya. Kita akan baca banyak ayat hari ini. Kita akan bahas dan baca pelan-pelan teks kita hari ini. Kita baca dari Kejadian 22 ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Setelah semuanya itu, setelah apa saudara? Setelah segala penantian, setelah segala doa, setelah begitu lamanya perjalanan Abraham untuk mendapatkan Ishak, hari itu Allah mencoba Abraham. Nah saya ingin menekankan sedikit dalam kata pencoba ini saudara. Ini bukan pencobaan yang yang seperti iblis lakukan untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan atau dalam bahasa Inggrisnya temptation. Yakobus 1 ayat 13 dan 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dan ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus 1, 13, 14 dengan jelas mengatakan Tuhan tidak pernah mencobai kita untuk jatuh ke dalam dosa. Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Keinginan kita menyeret kita, memikat kita sehingga akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Lalu apa dong yang Tuhan lakukan kepada Abraham? Nah memang secara terjemahan bahasa Indonesia sama ya, mencoba.
Tapi kalau saudara baca di dalam terjemahan bahasa Inggris, ini adalah test, trials atau ujian. Dan ini sejalan dengan apa yang Yakobus 1 tadi katakan ya. Kalau kita mundur, tadi kita baca ayat 13-14, kita baca Yakobus 1 ayat 2, 3 dan 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau saudara baca bahasa Inggris ini trials. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, ujian atau tes, trials yang Tuhan berikan kepada kita adalah caranya untuk menghasilkan ketekunan kita. Supaya ketekunan tersebut akhirnya membuahkan kesempurnaan, keutuhan, dan ketidakkekurangan suatu apapun. Maksudnya gimana? Oke, saya terangin pelan-pelan. Ujian yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, tujuannya adalah membuat kita akhirnya mengerti bahwa kita sempurna, kita utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun di dalam Tuhan. Mungkin tadinya kita merasa sempurna, merasa utuh, merasa tidak kekurangan kalau kita punya uang banyak, kalau kita keadaannya baik, kalau kita punya A, punya B, punya C. Tetapi ujian dari Tuhan, ujian yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya, menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan tersebut yang membuat kita akhirnya menyadari, yang bisa membuat kita utuh, yang bisa membuat kita sempurna, yang bisa membuat kita tidak kekurangan suatu apapun adalah pribadi Tuhan sendiri. Amin, saudara. Nah, kalau Tuhan memberikan kita ujian itu berarti Dia sayang sama kita, saudara. Amin. Yang orang tua di sini pasti kalau anak kita ujian di sekolah nilainya bagus, naik kelas, tentu kita senang, kita happy, saudara ya. Kalau anak kita tumbuh semakin dewasa, kita happy, saudara. Begitu pula Tuhan. Ia juga bersuka cita, ia juga bahagia kalau kita semakin dewasa di dalam iman kita. Ujian dari Tuhan adalah salah satu tanda bahwa Ia mengasihi anak-anaknya. Bahwa Bapa mengasihi anak-anaknya. Amin, saudara? Wah, pada takut ya diuji ya. Makanya gak ada amin ya. Ada amin, saudara? Amin ya. Puji Tuhan. Siap diuji? Hari itu dengan apa Tuhan menguji Abraham, saudara? Kita balik ke Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ternyata Tuhan menguji Abraham dengan meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, anaknya yang ia kasihi. Disuruh jadi korban bakaran, saudara. Disuruh disembelih dan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tentu hal itu menimbulkan pertanyaan bagi kita, saudara. Kalau bagi kita aja kita bertanya-tanya, apalagi hari itu Abraham yang disuruh mempersembahkan anaknya. Mungkin kita bertanya, apakah Tuhan berarti Tuhan yang haus darah ya? Tuhan yang ternyata menginginkan korban manusia. Nah, Abraham ini sempat tinggal di Kanaan, saudara. Di kalangan orang Kanaan mempersembahkan manusia adalah hal yang wajar. Mempersembahkan manusia kepada para dewa. Mungkin Abraham bertanya, apakah Tuhan ternyata seperti itu? Yang kedua, mungkin Abraham bertanya, Tuhan kan menjanjikan satu bangsa yang besar. Abraham ini menunggu 25 tahun untuk dapat Ishak, saudara. Apalagi Tuhan berkata gini, yang menjadi keturunanmu dan yang akan menurunkan satu bangsa yang besar adalah dari garis keturunan Ishak, bukan satunya. Tapi kok Tuhan meminta Ishak untuk dipersembahkan? Itu kan berarti Ishak harus mati, harus disembelih, harus dijadikan korban bakaran. Apakah Tuhan berbohong? Apakah Tuhan PHP? Apakah Tuhan lalai dengan janjinya? Saudara, hari ini akan terjawab nanti. Akan terjawab lewat respon Abraham ke depan. Oke, kita masuk ke ayat yang ketiga. Kita akan baca cukup banyak ayat hari ini. Ayat yang ketiga, Kejadian 22. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Saudara, meskipun Abraham hari itu gak mengerti, meskipun mungkin banyak pertanyaan di kepalanya, tapi ia taat, saudara. Bahkan ditulis ia bangun
pagi-pagi benar. Even saya nggak ngerti apakah dia bisa tidur nyenyak, saudara. Bayangkan besoknya dia harus melakukan hal yang membuat dia mungkin hancur hati, membuat dia berduka, hal yang dia nggak ngerti. Apakah dia bisa tidur? Kita aja kalau ada komen-komen hate di IG kita, saudara ya, nggak bisa tidur, saudara. Kalau ada orang ngomongin kita nggak bisa tidur, apalagi Abraham hari itu. Tetapi ia bangun pagi-pagi benar. Ia siapin semuanya. Ia pasang pelana keledai. Ia membelah kayu untuk korban bakaran sendiri. Ia siap untuk menaati apa yang Tuhan perintahkan. Tanpa berbantah-bantah, tanpa berdiskusi sama orang mencari pembenaran, ia menyiapkan dirinya untuk taat. Bandingkan sama kita, saudara ya. Kita ini suka berbantah-bantah perihal ketaatan. Kita suka diskusi cari pembenaran. Jujur saudara, kalau kita konseling sama konselor, sama pendeta, sebenarnya kita udah tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kita mau cari pembenaran. Siapa tahu ada insight yang memberikan pembenaran bagi saya. Kita tahu pacaran anak-anak muda loh. Kita tahu pacaran beda agama, beda tidak seiman itu harusnya kita nggak boleh. Kok ketawa ya, saudara? Aku tahu aku nggak boleh, tapi coba aku diskusi sama pastor. Siapa tahu disuruh mendoakan sampai bertobat, ya kan? Disuruh syafaat sampai bertobat. Siapa tahu disuruh mempertahankan. Kita tahu loh kalau kita berantem itu seharusnya kita mengasihi musuh, mengampuni, tapi kita mau konseling sama konselor, sama ketua UKR kita. Siapa tahu kita nggak harus mengampuni. Iya atau iya, saudara? Tapi hari itu Abraham tanpa berbantah-bantah ia taat, saudara. Dan ketaatannya menunjukkan bahwa ia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Walaupun ia nggak mengerti, ia percaya. Ia berkata, aku nggak harus mengerti untuk taat. Aku akan taat karena aku percaya kepada pribadi yang aku sembah. Walaupun sepertinya bertentangan dengan janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tapi Abraham belajar untuk taat kepada sang pemberi janji. Abraham belajar untuk percaya kepada karakter Tuhan. Walaupun hari itu perasaannya tidak karuan. Saya percaya Abraham gak mungkin sedih. Saya percaya Abraham gak mungkin tidak hancur hatinya. Tapi dia berjalan hari itu bukan berdasarkan perasaannya. Dia berjalan berdasarkan imannya. Dan Alkitab juga dengan jelas menyatakan hal itu. Ibrani 11 ayat 17, 18, dan 19. Saudara, ini yang kita baca juga ketika minggu lalu kita bahas tentang Habel. Ini adalah list tentang pahlawan-pahlawan iman, saudara. Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Kita baca bersama-sama, sungguh-sungguh dengan kuat, saudara ya. Ibrani 11, 17 sampai 19. 1, 2, 3. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya. Baca dua kata pertama apa, saudara? Karena iman. Apa yang Abraham lakukan? Karena dia percaya. Karena iman. Ia percaya penuh kepada Tuhan dan ketaatannya ialah luapan rasa percayanya kepada Tuhan. Hari itu Abraham mungkin berpikir apa saja bisa terjadi. Tapi satu hal yang tidak bisa terjadi. Satu hal yang tidak mungkin terjadi. Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya. Dia tahu Tuhan bukanlah pribadi yang akan berbohong kepadanya. Saudara, sampai saat itu ketika kita baca kisah Abraham dan Ishak, gak ada sejarahnya, gak ada catatan mengenai orang yang dibangkitkan dari kematian. Hari itu Abraham gak punya acuan apapun mengenai kepercayaannya selain dari janji Allah. Namun Abraham tahu bahwa Tuhan mampu, Tuhan bisa melakukannya. Ia percaya sepenuhnya kepada sang pemberi janji.
Hari itu ia nggak tahu kalau itu ujian, saudara. Kita yang baca kita tahu ini ujian. Nanti Tuhan memberikan pengganti. Tapi hari itu Abraham nggak tahu ini ujian. Tuhan nggak tahu nanti di atas sana Tuhan memberikan pengganti. Yang ia tahu, ia akan mempersembahkan Ishak. Tapi ia percaya karena janji Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin mengingkari janjinya. Walaupun Ishak mati, Tuhan pasti membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Itulah sebabnya ia dengan yakin berkata, saudara, aku dan anak ini akan naik ke atas untuk menyembah, untuk sembahyang. Setelah itu kami berdua akan kembali. Kami akan kembali. Bukan cuma aku, kami akan kembali. Ayat 4 dan 5 berkata seperti ini. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada para bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Ini pertama kali kata worship di Alkitab ya. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Dia berkata kami berdua akan balik loh. Karena dia percaya Tuhan bukan Tuhan yang mengingkari janji. Ayat 6. Saudara tolong perhatikan yang di highlight saudara ya. Ini akan sangat indah nanti di belakang. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba yang untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudara, Ishak memikul kayu sendiri untuk korban bakarannya. Ia naik ke atas gunung itu. Abraham juga bawa pisau ke atas. Mereka berjalan bersama-sama. Diulangi 2 kali. Mereka berjalan bersama-sama. Selain tanda ketaatan, ini adalah tanda agreement. Tanda persetujuan, tanda kesepakatan. Abraham dan Ishak berjalan bersama, sepakat untuk naik ke gunung itu. Dan bahkan Ishak dengan sukarela meletakkan dirinya di mezbah. Saya yakin gak ada pergumulan, gak ada pemaksaan. Karena hari itu Abraham sudah sangat tua saudara. Dan menurut tradisi Yahudi, Ishak berumur 30 tahunan. Sehingga kalau Ishak melawan tentu Abraham kalah saudara. Abraham pasti gak bisa nahan Ishak. Jadi bisa kita simpulkan bersama-sama Ishak dengan sukarela meletakkan dirinya di mezbah. Dan hari itu Abraham sudah mengangkat pisaunya. Sudah hendak menyembelih Ishak. Tetapi ini yang terjadi saudara. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit katanya. Abraham, Abraham. Sahutnya ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran mengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Ternyata setelah Abraham hampir menghunuskan pisaunya kepada Ishak, malaikat Tuhan datang dan Tuhan menyediakan pengganti. Dan hari itu Tuhan menunjukkan bahwa dia bukan Tuhan yang haus darah dan menginginkan korban manusia. Dia menunjukkan dia Tuhan yang setia akan janjinya. Ia menghentikan Abraham dan bahkan menyediakan domba jantan sebagai pengganti Ishak. Di dalam ujian yang begitu berat, ujian yang Abraham bahkan gak tahu maknanya, maksudnya apa, Tuhan juga memberikan anugerahnya untuk menopang Abraham. Abraham memulainya dengan anugerah. Abraham menjalani dengan anugerah. Dan Abraham menyelesaikan ketaatannya dengan anugerah. Dan bukankah ini juga pesan penguatan bagi kita? Dalam setiap tantangan, di dalam setiap ujian, dalam setiap tes, dalam setiap pergumulan, ada anugerah yang menopang hidup kita. Kita diselamatkan karena anugerah. Dan anugerah yang sama juga akan terus menopang hidup kita
bahkan di dalam ujian yang kita jalani. Amin saudara. Katakan ke kanan kiri, anugerah Tuhan menopang hidup kita. Itu sebenarnya trik biar saya bisa minum saudara. Saudara ingat orang yang saya ceritakan di awal tadi yang tiba-tiba rasa bencinya hilang, ya. Dia tahu dia harus memaafkan, dia tahu dia harus mengasihi, mengampuni orang yang ia benci. Dia nggak tahu apa maksudnya, nggak tahu apa maknanya, nggak tahu apa baiknya dalam hidup kita, dalam hidupnya, saudara. Tapi dia bersaksi bahwa dia mampu akhirnya dengan anugerah Tuhan memaafkan, berrekonsiliasi dengan orang yang dia benci, bahkan mereka berpelukan sambil meneteskan air mata. Anugerah Tuhan yang memulai dengan menghapus rasa benci tersebut, memampukan juga ia untuk benar-benar mengampuni dan mengasihi orang yang ia benci. Meskipun ia gak ngerti, meskipun ia awalnya kesal karena dia pengen membenci orang itu. Tapi anugerah Tuhan memampukan dia untuk taat kepada firman Tuhan. Dan Abraham mengetahui benar bahwa yang terjadi saat itu hanya oleh anugerah Tuhan. Sehingga ia menamai tempat itu Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Ini yang menarik saudara, Abraham tidak menamai tempat itu sebagai pengingat tentang apa yang ia lakukan, apa yang ia alami. Abraham tidak menamai tempat itu bukit tes, bukit ujian, bukit pencobaan atau gunung ketaatan. Enggak saudara, ia tahu bahwa semuanya bukan tentang dirinya. Semuanya adalah tentang Tuhan dan apa yang Tuhan perbuat, yaitu Tuhan menyediakan. Ia memuji kebesaran Tuhan dengan menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Ini pengingat juga bagi kita saudara. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah yang menyelamatkan, anugerah yang menopang, seharusnya membuat hidup kita bukan lagi tentang kita saudara, tetapi tentang apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Sehingga dalam hidup kita bisa terus memuji kebesarannya. Kita gak sekedar hidup bagi diri sendiri, tapi hidup bagi kemuliaan Tuhan. Hidup kita bukan cuma bercerita tentang apa yang aku lakukan, apa yang aku bisa, prestasiku. Tapi bercerita tentang apa yang Tuhan sudah lakukan bagi hidup kita. Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Amin saudara. Lalu pertanyaan bagi kita, kenapa Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Ishak? Hari itu Tuhan menyuruh Abraham agar Abraham memainkan sebuah peran. Ada sebuah pemeragaan profetik yang terjadi. For your information, pemeragaan profetik sudah tidak ada zaman sekarang saudara ya. Karena sudah digenapi di dalam siapa? Yesus Kristus. Bahaya kalau masih ada yang melakukan pemeragaan profetik. Karena saya baca ya waktu saya pelajari tentang firman Tuhan ini, ternyata di luar sana ada yang sempat mau membunuh anaknya karena dia berkata ini profetik. Ntar Tuhan pasti akan menghentikan. Saudara, ini bahaya saudara. Hari ini sudah tidak ada lagi pemeragaan profetik karena semua sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Abraham menjalankan peran. Saudara. Abraham menjalankan peran Bapa di surga untuk memberikan anaknya yang tunggal sebagai korban penebusan. Dan disinilah letak Injilnya saudara. Kalau saudara ingat, Ishak melemparkan pertanyaan kepada Abraham. Dan pertanyaan ini juga dilemparkan oleh Musa, Daud, Yesaya, dan semua tokoh di perjanjian lama. Mereka bertanya hal yang sama. Where is the lamb? Di mana dombanya? Hari itu Ishak bertanya, Bapa, di mana dombanya? Kayunya udah ada. Apinya udah ada. Di mana dombanya? Abraham hari itu dengan percaya berkata, Allah yang akan menyediakan domba untuk korban bakaran. Hari itu Tuhan menyediakan domba pengganti untuk dikorbankan menggantikan Ishak. Jehovah Jireh, Tuhan menyediakan. Ini bukan hanya berbicara tentang penyediaan berupa pemeliharaan di dalam hidup kita. Iya, Dia memelihara hidup kita. Tapi yang paling penting ia menyediakan keselamatan lewat Yesus Kristus bagi kita. Where is the lamb? Jawabannya ada 2000 tahun setelahnya. Di Bukit Golgota, Tuhan menyediakan anak domba.
sebagai pengganti. Bukan pengganti sementara seperti domba jantan yang menggantikan Ishak. Tapi pengganti kita yang sempurna. Ada pertukaran ilahi. There is a beautiful exchange. Where is the lamb? Behold the Lamb of God. Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, yang dikasihinya. Bapa memberikan anaknya yang tunggal, yang dikasihinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Abraham dan Ishak berjalan bersama. Sepakat untuk menaati Tuhan. Yesus Kristus mentaati Bapanya. Menyelesaikan rencana penebusan. Sepakat. Dan berjalan bersama. Ishak dengan penuh kerelaan memikul kayu untuk persembahan. Naik ke Gunung Moria. Yesus Kristus sang anak domba Allah. Sang Ishak yang sempurna. Dengan penuh kerelaan memikul kayunya sendiri. Kayu salib. Untuk menjadi korban pengganti yang sempurna. Yesus gak cuma mati untuk kita. Ia mati ganti kita. Ialah domba pengganti yang sempurna. Ia mengambil tempat kita yang berdosa, yang seharusnya menerima kebinasaan, sehingga kita yang bertobat dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Inilah Injil. Inilah kabar baik bagi kita semua. That's why Jesus is the true and better Isaac. Yesus adalah Ishak yang lebih baik. Ishak yang sempurna. Amin, saudara. Lalu apa signifikansinya bagi hidup saya? Oke, saya tahu Yesus adalah Ishak yang lebih baik, Ishak yang lebih sempurna. Dia adalah anak domba yang menggantikan kita. Pengganti yang sempurna. Apa signifikansinya bagi hidup saya? Saudara, di awal tadi kita berbicara tentang momen yang berat ketika kita diuji. Kita tahu sebenarnya kita harus taat, tapi kita gak ngerti maksud dan tujuannya bagi kita. Kita gak tahu apa baiknya bagi kita dalam ketaatan tersebut. Sehingga seringkali kita butuh untuk mengerti dulu, baru mau taat. Kenapa? Karena kita gak percaya kepada Tuhan. Kita gak percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengasihi kita. Kita gak percaya bahwa dalam tiap ujian Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita gak percaya itu. Kita seringkali berat rasanya untuk taat. Karena kita gak bisa lihat ujungnya bagi kita. Jadi apa jawabannya? Jadi apa solusinya? Bagaimana firman Tuhan hari ini mengubah hati kita? Bagaimana kabar baik yang kita dengarkan membuat kita bisa percaya sepenuhnya sehingga kita bisa taat sepenuhnya? Saudara, ada sebuah lagu yang dulu sering saya nyanyikan. Dan saya menemukan bahwa ini adalah sebuah kutipan ternyata dari Charles Spurgeon. God is too good to be unkind, and He is too wise to be mistaken. And when we cannot trace His hand, we must trust His heart. Tuhan terlalu baik untuk melakukan hal yang tidak baik. Tuhan terlalu berhikmat, terlalu bijaksana untuk melakukan sebuah kesalahan. Walaupun seringkali kita gak bisa melihat tangannya bekerja. Dan ketika kita gak bisa lihat tangannya bekerja, trust His heart. Percaya hatinya, saudara. Percaya hatinya. Saudara, mungkin kita gak bisa melihat makna dan tujuan.
Kita mungkin gak bisa lihat apa baiknya bagi hidupku kalau kita lagi diuji untuk taat. Seperti sahabat saya tadi, apa sih maksudnya? Kenapa saya tiba-tiba rasa bencinya hilang? Kenapa saya tiba-tiba harus rasanya ingin mengampuni dan mengasihi? Aku gak tahu maksudnya, aku gak ngerti maknanya, apa baiknya bagi saya. Ketika ada di momen itu, seharusnya kita bisa percaya kepada hati Tuhan, kepada karakter Tuhan. Kita bisa percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang pilihannya. Saudara, Tuhan meminta Abraham menunjukkan kasih dan komitmennya dengan meminta anak tunggalnya. Bapa menunjukkan kasih dan komitmennya dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai korban penebusan. Hari itu Tuhan berkata kepada Abraham, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Hari ini ketika dalam ketidakmengertian, ketika di dalam ketidaktahuan, ketika engkau gak bisa lihat tangannya bekerja untuk kebaikanmu, kau belum bisa melihat kebaikan dari ketaatanmu, engkau dapat berkata kepada Tuhan, sekarang ku ketahui bahwa engkau mengasihi aku, sebab engkau tidak segan-segan untuk memberikan anakmu yang tunggal sebagai korban penebusan hidupku. Roma 8:32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Hari ini kita bisa percaya kalau Bapa memberikan Yesus Kristus untuk kita, Dia pasti memberikan segala hal yang kita butuhkan. Termasuk kekuatan untuk melewati pergumulan, masalah, atau ujian apapun. Hari ini kalau engkau sedang dalam ujian, kau sedang dalam pergumulan, kau sedang dalam masalah, engkau gak tahu apa baiknya bagiku. Percayalah, kalau anaknya yang tunggal yang Ia kasih diberikan, yang saudara butuhkan untuk melewati semuanya, Ia juga pasti berikan. Termasuk kekuatan untuk taat sepenuh kepada firman-Nya. Amin, saudara. Hari ini kalau saudara sedang melewati segala ujian, hal yang berat, hal yang kau gak ngerti maksud dan tujuannya dalam hidupmu, berpeganglah kepada Injil. Berpeganglah pada firman Tuhan. Berpeganglah pada kasih-Nya, komitmen-Nya yang sudah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, sebagai korban pengganti bagi hidup kita. Sebuah penghiburan dan kekuatan yang melebihi apapun, yang membuat kau yakin dan percaya bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Meskipun hari ini kita masih belum bisa melihat arahnya, hari ini kita masih belum bisa melihat hasilnya, hari ini kita masih belum bisa melihat pekerjaan tangannya, tapi percaya hatinya. Amin, saudara. Mari kita berdiri.